Kami berterima kasih Tuhan Yesus atas segala yang sudah Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan sore hari ini ya Bapa, kami mau bersyukur, kami mau naikkan setiap pujian penyembahan kami. Karena kami tahu ya Bapa, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Oleh sebab itu Bapa, kami mau serahkan sepenuhnya. Jalani ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan hingga akhir. Dan dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mau katakan, amin, 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 haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Tuhan Yesus.
worship you, Jesus. Selamanya namamu besar. Lagi-lagi katakan semua jemaat Tuhan, katakan Grace Community, come on. Layak dipuji. Kami mau sembah Kau Tuhan malam hari ini. Hanya Kau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Dan selamanya. Oh yeah. Lagi katakan layak dipuji, disembah. Atas
hari ini. Yang layak yang kami tinggikan Kau Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Kami sembah, kami sembah. Terpuji namamu di tempat ini, karena Kau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami senangkan, hanya Kau yang layak kami sembah. Yesus, dimuliakan, ditinggikan. Yesus, oh Kau Raja yang yang berkuasa, Yesus Tuhan, Tuhan Kau Rajaku. Sekali lagi kita menghadap. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja, oh yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dengan satu suara semua, dimuliakan,
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami hormati Tuhan di tempat ini. Sekali lagi Bapa, kami bersyukur. Dan sore hari ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita beri salam kiri ke kanan. Haleluya. Katakan selamat datang. Haleluya, haleluya. 1-2 orang. Puji nama Tuhan. Yuk. Puji nama Tuhan. Yuk. Cinta
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau mendengarkan satu kesaksian live testimony dari Ibu Lisa Chiao. Gimana untuk beliau untuk bertahan dalam penyakitnya, dalam segala hal dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Baik, sama-sama kita undang Ibu Lisa Chiao. Silakan. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisa Chiao ya. Thank you udah diundang buat sharing di sini. Jadi saya itu penderita kanker ya. Jadi 2018 Desember hasil biopsi saya menyatakan saya kanker ganas. Jujur saat itu sedih ya. Suami saya bilang, kenapa harus kamu, kenapa bukan saya gitu. Saya bilang nggak apa-apa, saya terima. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kanker di badan saya nggak apa-apa, saya terima. Ya, tapi saya kanker itu berat, saya tahu ya, karena mama saya dulu kanker. Jadi saya bilang, saya minta tolong Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya menjalaninya hari demi hari. Saya nggak minta kesembuhan waktu itu, saya cuma bilang, Tuhan tolong deh saya jangan seperti orang sakit. Itu aja sih yang saya minta dari Tuhan ya. Jadi waktu itu saya pilih untuk berserah diri ya. Jadi saya tidak berobat waktu itu. Saya pilih, tapi saya udah pastiin ke Penang untuk second opinion dan menyatakan memang saya kanker ganas waktu itu. Jadi, tapi saya berpikir waktu itu untuk berserah diri. Jadi saya tidak berobat, saya tidak ke dokter sampai Februari 2019. Februari 2019, 4 hari saya tidak bisa bergerak. Saya di sofa. Jadi kalau sofanya ditepuk begini aja sakitnya luar biasa. Jadi saya mesti seperti patung, tidak bisa bergerak sama sekali ya. Jadi itu darah udah keluar semua. Jadi kankernya itu kayak binatang ya. Jadi kanker saya itu di usus, di rektum, jadi di tempat penampungan pup gitu. Jadi seperti binatang lagi ngegigitin rektum saya sampai bolong gitu ya, sampai tembus ke depan gitu. Jadi semua cairan kentut, BAB semua udah keluar dari depan. Dan itu keluar pun tidak hanya keluar, enggak, saya harus meringis. Jadi tahu dah sehari berapa kali gitu ya keluarnya. Jadi di hari keempat itu saya bilang sama suami saya bilang kamu panggil ambulan deh, saya udah nggak tahan gitu. Terserah deh, saya mau dicokokin racun kayak, mau dicokokin morfin kayak, saya bilang. Kalau enggak, saya udah ancam suami saya bilang kalau enggak saya minum Baygon, saya bilang. Karena sakit sekali ya. Tapi suami saya waktu itu bilang ini kan hari Minggu dan dia mau pelayanan waktu itu di gereja. Oh ya, saya bilang, oh iya, yaudah deh kamu pelayanan, saya tahan lagi 1 hari. Nah, di saat suami saya setelah pergi, saya berpikir gitu ya, saya bilang ke Tuhan gini, Tuhan, apa saya egois ya? Maksudnya saya pilih berserah gitu, saya pilih siap berpulang gitu ya. Terus saya nggak mikirin suami saya nggak mikirin anak-anak saya gitu ya. Saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan angkat kesakitan saya hari ini, saya janji saya besok berobat, saya bilang gitu. Dan di tengah saya mengalami suatu kesakitan itu ya saya berkata-kata kepada Tuhan begini, Tuhan apapun yang saya alamin saya akan tetap belajar untuk mengucap syukur gitu ya. Tapi kata-kata itu saya nggak ngerti ya, tangan saya ketik gitu loh di handphone. Dan saya kirim ke suami saya, akhirnya jadilah sebuah lagu ya. Terus kemudian jam 2 siang tiba-tiba saya bisa gerak. Saya tidak merasakan sakit dan akhirnya besoknya kami pergi ke Pineng. Setelah tiba di Pineng, ternyata dokter menyatakan saya very late. Jadi kankernya itu sudah menyebar di paru-paru kiri kanan, di getah bening, di kandung kemih dan sudah mau naik ke rahim. Jadi dokter bilang kurang lebih umur saya hanya 3 bulan. Dan salah tindakan waktu itu saya mati. Gitu. Waktu itu saya berpikir, oke lah Tuhan, kembali beri saya kekuatan ya. Terus saya jangan seperti orang sakit, itu aja yang selalu saya minta sama Tuhan. Akhirnya saya tidak mengerti ya, memang Tuhan itu luar biasa. Jadi saya merasa apa yang saya alamin sampai sekarang itu Tuhan punya rencana. Jadi setiap proses yang kami lalui itu
Tuhan yang turun tangan gitu lah. Sampai biaya-biayanya, dokternya, semuanya tuh Tuhan yang pilihkan gitu, yang Tuhan yang atur gitu. Sampai kami yang berencana mungkin hanya beberapa minggu di Pineng, ternyata kami hampir setahun tinggal di Pineng. Jadi waktu itu jujur kami cuma bawa uang puluhan juta lah, tapi biaya yang harus kami habiskan itu hampir 1 M, dan itu nggak tahu uang itu dari mana, tapi Tuhan yang mengatur. Jadi saya operasi 2 kali. Operasi pertama adalah tutup dubur, jadi saya pasang kantong perut ya. Dan operasi kedua adalah operasi besar, pengangkatan rektum 30 cm. Waktu itu otot paha harusnya diambil 30 cm untuk tampal, tapi puji Tuhan waktu itu saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan ambil otot pahanya, dan puji Tuhan tidak jadi ambil. Terus saya kemo, waktu itu kemo 8 kali, tapi ke-7 kali itu di Februari 2020, dokter onkologi saya menyatakan menyerah dengan kanker saya. Jadi diangkat tangan. Dia bilang soalnya dengan kemo kanker saya naik terus gitu. Jadi waktu itu saya bilang nggak apa-apa lah kalau memang dokternya angkat tangan, saya percaya Tuhan turun tangan gitu. Jadi akhirnya saya berserah diri lagi di rumah, saya jalanin, dan Tuhan pelihara saya luar biasa loh, 2 tahun lebih ya. Itu juga posisinya kan waktu lockdown ya, waktu pandemi. Jadi hari demi hari itu kanker itu hitungannya bukan hari loh. Apalagi posisinya udah dokter angkat tangan, tahu dong gitu ya. Tapi 2 tahun Tuhan pelihara saya luar biasa. Sampai akhirnya saya lakukan vaksin. Waktu itu vaksin dan mulailah saya batuk setahunan. Terus saya kena COVID Januari tahun kemarin. Dan mulailah saya muntah, mulailah sesak nafas saya. Dan saya divonis kembali kanker paru-paru stadium 4. Dan kembali kami ke Pineng untuk memastikan, dan ternyata dokter onkologi saya berkata, wah kamu bisa ya naik pesawat gitu. Soalnya dengan kondisi saya waktu itu harusnya saya tuh udah gak bisa naik pesawat, dan saya harusnya sudah tidak ada di dunia ini. Jadi kedua saluran pernapasan saya tuh lagi dihimpit sama kanker kiri kanan yang besar. Jadi kalau dia terus himpit, saya tidak akan bernafas lagi. Jadi makanya saya ngomong aja ngap, saya naik tangga juga tadi agak susah. Jadi bersyukurlah kalau kita masih diberi nafas yang normal. Jadi semua orang pasti punya permasalahan hidup ya. Tapi bagaimana kita merespon masalah itu? Jadi kalau saya suka bilang hidup itu adalah pilihan. Jadi kalau kita, mungkin kalau saya milih mengeluh, kecewa, marah gitu ya, menurut saya tidak ada solusi. Jadi pilihan saya waktu itu saat saya merespon masalah saya merespon dengan tetap belajar bersyukur, tetap belajar berserah, percaya dan berharap sama Tuhan. Jadi tetap andalkan Tuhan, tetap berjalan di dalam Tuhan, karena memang prosesnya tidak mudah, jujur tidak mudah. Tapi selama saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang mempermudah segala sesuatunya. Jadi waktu itu saya divonis 3 bulan, suami saya bilang ya, kamu jangan fokus dengan 3 bulan kamu. Jadi apa yang mau kamu lakukan di 3 bulan sisa hidup kamu. Jadi waktu itu suami juga berkata, orang sehat belum tentu umurnya panjang, orang sakit belum tentu umurnya pendek. Makanya kalau dibilang saya divonis 3 bulan, ternyata 4 tahun saya masih hidup. Itulah. Itu kalau saya percaya itu adalah anugerah Tuhan dan doa orang banyak. Jadi kalau saya masih ada hari ini itu ada karena kemurahan Tuhan. Jadi kita kadang merasa kita paling berat gitu, masa paling begitu menghadapi masalah sedikit merasa paling susah gitu ya. Tapi yuk belajar untuk melihat orang di sekeliling kita, banyak loh yang lebih parah daripada kita gitu. Jadi saya cuma mau berbagi, ketika kita mengalami masalah yuk kita tetap belajar mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kita lebih merasakan damai, kita lebih merasakan ketenangan hati gitu. Cukup sharing saya, sebentar lagi suami saya akan menyanyikan lagu karya kami, mudah-mudahan jadi berkat ya. Rasakan kasih-Mu.
kasih semuanya, Tuhan memberkati. Kami mau mengikuti Engkau terus Tuhan. Apapun yang terjadi. Yang kami tahu adalah Engkau penulis hidup kami Tuhan Yesus. Siapapun kami di tempat ini, Engkau yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Itulah kesukaan hatiku. That's right, Lord. Ku yakin Anugerahnya anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal di hidupku. Mengiring
sembah Dia seperti hari ini. Jesus, Jesus, hallelujah. Sharalabaralabaralaba, shekaralaba. Sharalabayaralabaralaba, yaralaba, shandaralabayaralaba. Shekaralabayaralaba, shekaralaba. Oh, hallelujah. Jesus, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Beri tepuk tangan sekali lagi nama Tuhan Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Everybody sing. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord. Sebentar kami undang hambanya, Pastor Andrew Gunawan. It's great and greatly to be praised. Semuanya sekali lagi. I sing praises to your name, oh Lord, praises. Sekali lagi kita katakan di hadapan Tuhan, I sing praises. I sing praises to your name. Semuanya. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing it together. I sing praises. Kau yang layak dipuji, kau yang layak disembah. Praises to your name, oh
for your name is great, for your name is great. For your name is great. We pray. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Terima kasih. Kami mengasihi Engkau karena kami tahu Engkau yang terlebih dahulu baik dalam hidup kami. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Engkau yang terlebih dahulu begitu setia dalam hidup kami. Sebab itu tidak ada salahnya kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada salahnya kami memberikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Untuk kami mau menerima sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Dan setiap kami pulang dari tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan kembali duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ini mungkin ekonya bisa dimatikan ya, karena ini dari eko. Ini kalau nyanyi enak Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ngomong sedikit gimana gitu. Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Shalom. Mungkin sebagian besar sudah kenal saya ya, karena muka-muka yang tidak asing ya. Setiap minggu ketemu, tapi saya ada beberapa muka yang sedikit asing. Perkenalkan, nama saya Pastor Andrew Gunawan. Saya gembala dari GSJS di Jakarta. Saya masih umur 27 tahun. Puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan saya dapat istri satu Bapak Ibu Saudara ya, bersama saya hari ini. Dan sekian perkenalan dari saya, cukup sekian karena saya caleg, bukan caleg tapi saya pendeta Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara siap belajar firman Tuhan bersama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara tahu Jumat depan kita merayakan apa? Jumat Agung, Paskanya hari Minggu ya, jangan salah ya, jangan dibalik ya. Jumat depan kita merayakan hari apa? Jumat Agung. Bapak, sekarang kita bisa ngomong kalau itu Jumat Agung, Jumat yang mulia, betul ya? Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan it's a good Friday. Jumat yang baik, Jumat yang istimewa, Jumat yang penuh dengan kemuliaan. Setuju ya? Bagi kita bisa katakan bahwa itu mulia dan itu baik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ujung ceritanya di hari Minggunya Tuhan Yesus bangkit. Betul ya? We call it good. Kita mengatakan itu mulia karena kita tahu akhir ceritanya hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Tapi saya boleh catat ya, pada saat hari Jumat itu, pada kematian Tuhan Yesus, itu sama sekali tidak ada baik-baiknya sama sekali buat para murid-murid. Setuju? Guru yang mereka harapkan akan menjadi raja, guru yang mereka harapkan akan menjadi pemimpin Israel, yang akan membebaskan Israel, di hari Jumat itu, di depan mata mereka meninggal. Sama sekali gak ada baik-baiknya, betul ya? Dan akan harapan mereka, lah aku sudah ikut 3 tahun ikut Tuhan Yesus. Aku kira 3 tahun ini, setelah 3 tahun ini aku bisa jadi menteri kek, kira-kira. Aku bisa menjadi jenderal kek. Tapi semua harapan kandas pada hari Jumat itu. Buat kita it's a good Friday, tapi buat murid-murid it was a bad Friday. Itu adalah Jumat, the worst Friday of their life. Jumat yang paling buruk dalam hidup mereka. Dan saya boleh katakan itu adalah Jumat kekalahan bagi para murid. Kenapa? Karena guru mereka meninggal. Dan kita tahu juga di hari Minggunya kita merayakan apa? Hari Paskanya. Kita tahu Paskah adalah hari kemenangan. Ya, Yesus bangkit. Ternyata harapan murid-murid yang kandas dibangkitkan kembali. Harapan mereka dibangkitkan kembali pada hari Minggu. Jumat jam 1, kekalahan. Minggunya kemenangan. Lalu Sabtunya apa?
Sabtunya apa? Pak Bu, saya boleh katakan ya. Hari Sabtu adalah hari di mana banyak orang kecewa sama Tuhan. Betul ya? Antara hari Jumat dan hari Minggu, hari Sabtu paling banyak orang mundur dari Tuhan. Hari Sabtunya paling banyak orang mundur, marah dan kecewa sama Tuhan. Mana? Katanya Tuhan menjanjikan kemenangan. Hari Sabtu, kenapa Minggu gak kunjung tiba? Dan hari Sabtu banyak jiwa yang hilang, banyak jiwa yang meninggalkan Tuhan Yesus. That Saturday, hari Sabtu itu adalah hari yang paling susah. Yaitu apa? Hari di mana murid-murid menantikan yang namanya kebangkitan, menantikan yang namanya kemenangan. Pak Bu, saya mau tanya, apakah kita hari-hari ini sedang berada di dalam hari Sabtu? Mungkin sekian bulan, sekian waktu yang lalu, atau mungkin barusan aja kita mengalami yang namanya kekalahan yang besar. Kekalahan yang berat. Mungkin contohnya tadi ibu yang barusan kesaksian, mengalami sakit penyakit, mengalami cancer. Itu menurut Anda kekalahan yang paling besar dalam hidup Anda. Dan sudah kandas semua harapan Anda. Dan Anda sedang menanti hari Minggu di mana ada kemenangan, dan Minggu tidak kunjung tiba. Saya mau tanya, apakah Anda ada yang berada di hari Sabtu? Bapak Ibu, saya berdoa kalau ada kita yang berada di hari Sabtu di antara Jumat dan Minggu, saya berdoa gak ada kita yang kecewa sama Tuhan. Gak ada kita yang mundur daripada Tuhan. Gak ada kita yang marah, kecewa, lalu kita apa itu gereja-gerejaan, apa itu komunitas-komunitas, gak perlu semuanya itu. Tuhan bohong. Saya berdoa itu tidak terjadi. Kenapa? Saya boleh katakan dulu, karena Minggu pasti tiba. Amin. Karena Minggu itu pasti ada. Kebangkitan pasti terjadi. Firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Kematian itu bukan titik akhir. Setelah kematian ada yang namanya kebangkitan. Amin. Kita hari ini akan ngomong sedikit tentang hari Sabtu, ya. Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu di orang Israel disebut hari Sabat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu, Sabat itu bukan hari Minggu. Ya, Sabat itu bukan hari Minggu, tetapi Sabat itu hari Sabtu. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang tanya, Sabat itu sebenarnya hari apa sih? Hari Sabtu. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Israel, hari Sabtu satu kota tutup semuanya. Karena apa? Hari Sabat, hari istirahat. Mungkin Anda bertanya hari ini, what should I do? Apa yang harus saya lakukan di saat saya berada di hari Sabtu? Hari Sabtu itu tadi apa? Hari Sabat. Hari istirahat, hari tenang, dan hari rest. Tenang. Ya? Jadi Pak Bu, kalau hari ini Anda berada di hari Sabtu yang saya tadi bilang, yuk, firman Tuhan berkata, tenanglah. Amin. Nggak perlu gelisah, di lift di mana-mana ada tulisan, in case of emergency, stay calm. Di dalam keadaan gawat darurat, jangan panik, tapi jujur. Kalau tiba-tiba lift jegrek di tengah-tengah, panik nggak? Panik. Dan semakin kita panik, semakin menghabiskan oksigen, semakin sesak, you understand? Semakin sesak nafasnya, dan semakin cepat tewasnya. Jadi itu benar. In case of emergency apa? Stay. Kalau hari ini Anda berada di hari Sabtu, Anda habis mengalami kekalahan, dan Anda belum mengalami kemenangan, diharapkan tetap ngomong sama kiri kanan Anda, tenang. Ngomong gini, jangan gelisah. Kenapa? Kegelisahan tidak akan menyelesaikan masalah. Di saat Anda gelisah, justru akan membuat situasi semakin ricuh, betul? Kegelisahan akan membuat kita gegabah.
Sebab itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah mengambil keputusan di saat Anda masih gelisah. Jangan pernah, apalagi keputusan-keputusan yang fatal. Ya, Anda lagi gelisah, Anda memutuskan sesuatu yang besar. Jangan. Anda memutuskan untuk mundur pelayanan, Anda memutuskan untuk gak ikut Tuhan lagi. Kalau Anda sedang di dalam emergency, stay calm. Tenanglah. Yohanes 14 ayat pertama mengatakan apa? Janganlah hatimu gelisah, tetapi percayalah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya ingin angkat satu topik yang sederhana sekali, ya, tentang tenang. Karena hari-hari ini banyak orang gelisah, karena hari-hari ini banyak orang yang gak bisa tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu, kenapa kok dalam hidup ini kita tidak bisa tenang? Yang pertama, kita tidak bisa tenang karena seringkali kita ingin pegang kendali. Betul? Kita ingin pegang, saya mau tanya, Anda nyetir sama disetirin lebih gelisah mana? Betul ya? Betul ya? Lebih gelisah disetirin ya? Pak Bu, saya ini dulu koas ya. Saya ini dokter Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah sekolah kedokteran, saya ini koas. Teman-teman saya koas ngomong gini sama saya. Dulu kayaknya kalau kamu kerja di rumah sakit, jangan kerja sebagai dokter. Loh kenapa? Kerja sebagai sopir ambulan, pasti pasiennya selamat. Kenapa? Saya terkenal dulu antara sama teman-teman saya, nyetir paling banter. Dan nyetir selipnya, wah masuk banget. Saya dulu terkenal untuk itu, dulu. Sekarang sudah bertobat. Ya, dulu saya terkenal untuk itu. Saya ini kalau nyetir paling berani. Saya suruh kemana, pasti on time. Pasti selamat. Saya nggak pernah gelisah kalau saya yang nyetir. Teman-teman saya yang ketar-ketir. Tapi kalau begitu teman saya yang nyetir, saya ini bisa ketar-ketir Bapak Ibu. Saya ini bisa ketakutan. Mepet. Jangan mepet ke sana. Pengalaman kan? Meskipun teman saya kalau nyetir biasa aja. Saya yang jauh lebih ngawur. Tapi entah kenapa, kalau kita yang tidak pegang kendali, kita gak bisa tenang. Kita kepinginnya apa? Gua yang pegang kendali. Kalau aku yang pegang kendali, aku tenang. Bapak Ibu, masalahnya dalam hidup ini, tidak semuanya kita bisa kendalikan. Setuju? Ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa kendalikan. Bisa kendalikan nggak? Kripto naik atau kripto turun? Bisa naik? Nah, seringkali apa? Ketar-ketir, ini naik atau ini turun. Nggak semua hal kita bisa kendalikan. Oleh sebab itu, berserahlah sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, orang yang hidupnya nggak berserah sama Tuhan, tandanya jiwanya selalu gelisah dan nggak bisa tenang. Kenapa kok nggak bisa tenang hati ini? Karena kita nggak pernah nyerahin sama Tuhan. Kita kepingin, aku mau tahu dari A sampai Z, apa yang akan terjadi, apa outcome-nya, aku mau semuanya tahu. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Dalam segala musim dalam hidup kita pasti ada faktor X. Contoh kemarin seperti pandemi. 2020, semua orang punya planning. Aku tahun ini kepingin ngapain, aku tahun ini kepingin ngapain. Akhirnya apa? Dari semua plan yang sudah terjadi di 2020, di ujung 2020 cuma satu kata, haha. Bener gak? Gagal. Kenapa? Tidak bisa kita kendalikan apa yang akan terjadi. Kita gak bisa tenang karena kita, yuk berserah sama Tuhan. Kenapa kok kita tidak bisa tenang? Kedua, yang tadi pertama karena kita ingin apa? Semuanya kita ingin kendalikan. Yang kedua, karena kita terlalu kepo. Kita terlalu apa? Kepo. Kita terlalu ingin tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang tanya dulu pandemi, Pak, kapan pandemi selesai? Mereka kepingin tahu, saking gelisah sampai mereka tahu. Mereka tidak akan berhenti gelisah sebelum mereka tahu jawabannya. Kapan pandemi selesai? Kapan pandemi selesai Pak? Saya selalu jawab, coba tanya sama Google. Jangan tanya sama saya. Saya nggak ngerti. Kalau saya tahu, saya bisa prediksi, oh ini pandemi selesai. Masalahnya tidak ada orang yang tahu. Kita kepingin tahu segalanya. Apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Ya,
Bagi yang jomblo-jomblo di sini, siapa jodoh saya? Halo yang jomblo? Yang belakang gitu. Halo Audrey. Siapa jodoh saya? Sampai umur 35 belum dapat jodoh, sudah diskon belum dapat jodoh. Sudah diskon 50%, sudah diskon 70%, plus cashback 30%. Enggak dapat jodoh juga. Akhirnya apa? Gelisah, kenapa? Karena dia tanya, siapa jodoh saya? Karena dia ingin tahu segalanya, makanya dia nggak bisa tenang. Bapak Ibu Saudara, Ulangan 29, satu ayat. Dikatakan seperti ini, Ulangan 29 ayat yang ke-29. Klik. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat 29 kembali ke yang pertama tadi. Tolong Audrey. Klik. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Bapak Ibu. Memang ada hal-hal yang tersembunyi ya, yang kita tidak akan pernah tahu. Sampai akhir hidup kita ada beberapa hal yang kita tidak akan mungkin mengetahui jawabannya. Contoh, kenapa kok ada orang-orang yang tanya, kenapa kok saya dititipin anak yang cacat? Kira-kira saya bisa jawab enggak kalau gitu? Enggak bisa. Itu sesuatu yang dirahasiakan. Satu ayat lagi, Amsal 25 ayat yang kedua. Amsal 25 ayat yang kedua, dikatakan apa? Kemuliaan Allah ialah, jadi Tuhan itu suka apa? Merahasiakan sesuatu. Ada hal-hal yang tertentu kita mau cari jawabannya, nggak mungkin bisa ketemu. Kita mau tanya apa, nggak mungkin bisa ada jawabannya. Kenapa? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. There are a lot of things that we do not know. And sometimes we will never know. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengerti. Apa yang harus Anda lakukan? Percaya. Yuk berserah dan percaya. Dan tetap tenang. Yuk kita tidak bisa kendalikan semuanya. Ingat itu. Tidak semua bisa kita kendalikan. Dan tidak semuanya kita bisa mengerti. Kalau Anda menuntut mengendalikan semuanya, Anda akan stres sendiri. Kalau Anda menuntut, Anda mengetahui semuanya, Anda bisa jadi orang yang gila. Yuk, kita tidak tahu semuanya, gak apa-apa. We do not know everything, gak apa-apa. Percayalah, yang harus kita tahu apa? Tuhan mengerti yang terbaik buat saya. Amin. Cukup itu aja yang kita perlu tahu. Bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup saya. Amin. Yes, saya bisa kendalikan hal-hal tertentu. Tapi ada hal-hal tertentu yang gak bisa saya kendalikan. Saya serahkan kepada Tuhan. Hari Sabat harap tenang. Amin. Pertanyaan gini, kenapa kok kita harus tenang? Ya tadi kan kita sudah membahas, kenapa kita tidak bisa tenang. Sekarang, kenapa kok kita harus tetap tenang di hari Sabtu? Kenapa kok kita harus tetap tenang menantikan kemenangan daripada Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan berkata di 1 Petrus 4 ayat ke-7, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita gelisah, gak bisa berdoa. Pengalaman ya, gelisah, banyak pikiran, pikirannya kemana-mana, putar kemana-mana, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kira-kira bisa doa gak dengan tenang? Gak bisa, gak bisa. Sama sekali gak bisa, itu pengalaman bagi banyak kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, yuk jadilah tenang, sudah yang tenang aja. Supaya kamu dapat berdoa. Ya saya pernah menyampaikan firman, kenapa kok kita harus tetap berdoa? Kenapa kok kita tetap harus berdoa? Salah satu sifatnya Tuhan, karena Tuhan suka diingatkan. Ya, itu salah satu sifatnya Tuhan. Tuhan itu suka diingatkan. Oleh sebab itu, Pak Bu, yuk hari ini tenang. Ada masalah, gak perlu gelisah. Ada masalah, cari Tuhan. Berdoalah. Maka di dalam doa, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa kok kita tetap harus tenang? Dan yang pertama kita belajar, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa.
Yang kedua, kita harus tetap tenang. Karena di saat kita tenang, kita bisa melihat Tuhan bekerja di situ. Yang setuju katakan amin. Mazmur 46 ayat 10 mengatakan apa? Dikatakan apa? Mazmur 46 ayat 10, klik. Mazmur 46 ayat 10. Kayaknya saya ada salah ayat. Dikatakan seperti ini. Mungkin boleh dibantu carikan ya. Dikatakan seperti ini. Jadilah tenang dan percaya, dan ketahuilah aku Tuhan. Be still and know that I am the Lord. Firman Tuhan berkata demikian. Boleh dicarikan tolong Audrey. Be still and know that I am the Lord. Tenanglah dan tinggallah diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Bapak ibu saudara, di saat kita tinggal diam dan tenang, kita akan melihat Dia yang bekerja. Tapi di saat kita mau semuanya kita campur aduk, kita mau yang campur tangan. Seringkali gini ya, pengalaman saya ya. Di saat saya ingin terlalu banyak ikut campur, semakin Tuhan akan ngomong sama saya, oke? Coba sampai mana kekuatanmu? Itu yang saya alami dalam hidup saya. Saat saya coba kendalikan semuanya, Tuhan akan ngomong gini, sampai sejauh mana kepintaranmu? Aku kepingin tahu. Sampai sejauh mana kekuatanmu? Sampai sejauh mana strategimu? Coba boleh lakukan semua strategimu. Dan mostly kebanyakan di saat saya gak bisa menyerahkan kepada Tuhan, saya gak bisa tenang, saya mau ngerjain semuanya sampai perfect. Seringkali Tuhan gak bekerja di situ. Tapi kebalikannya, di saat saya mengerjakan bagian saya, dan saya make a room, saya memberikan ruangan untuk Tuhan bekerja, yang saya tidak ngutik di situ, yang saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, biarkan Roh Kudus yang bekerja di sini. Pak Bu, saya selalu melihat Tuhan bekerja secara luar biasa. Itu pengalaman saya. Semakin saya mau pegang kendali sesuatu, gak bisa. Setiap kali mau ibadah Bapak Ibu, setiap minggu, yang kita lakukan apa? Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku gak bisa, aku gak mampu. Tapi Tuhan yang mampu, Tuhan yang bisa. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesaya 30, nah, be still and know that I am God. Di saat kita tenang, kita akan mengerti Dia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Satu ayat lagi, Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30:15 mengatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan apa? Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi seringkali kita gak mau. Kita gak mau tenang. Pak Bu, saat kita tenang, percayalah Tuhan pasti bekerja. Saya seringkali share prinsip ini ya. Ini prinsip dalam hidup saya dan ini prinsip dalam pelayanan saya. Tuhan itu selalu bekerja untuk kemuliaannya. Ya, Bapak Ibu pegang itu dulu. Tuhan itu selalu bekerja untuk kemuliaannya. Kalau Tuhan bekerja untuk kemuliaannya dan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lakukan ini untuk kemuliaan-Mu. Percayalah, Dia pasti turun tangan. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan kita mau ngambil kreditnya, kalau kita mau ngambil kemuliaannya, seringkali Tuhan tidak akan bekerja di situ. Tapi percayalah, Tuhan aku lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu biarkan bukan aku yang kendalikan, tapi Tuhan yang kendalikan hidupku, Tuhan yang kendalikan pekerjaanku. Bapak Ibu Saudara, saat kita kembalikan kemuliaan untuk Tuhan, Dialah Tuhan yang akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, simple sekali. Saat kita tenang, kenapa kok kita harus tetap tenang? Saat kita tenang, kita akan melihat Tuhan yang bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita.
Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, poin yang terakhir. Bagaimana kita bisa tenang? Tadi kita sudah membahas, ya, kenapa kita tidak bisa tenang. Kita juga sudah membahas, kenapa kok kita harus tenang. Dan ini yang terakhir, kita akan bahas, bagaimana, how kita tidak pernah, kita sudah lama gak merasa ketenangan. Kita selalu gelisah. Bagaimana kita harus bisa tenang? Simple. Kalau Anda di hari Sabtu, just a simple truth today. Ketahuilah bahwa hari Minggu pasti datang. Simple. Anda di hari Sabtu, ketahuilah kebangkitan itu pasti terjadi. Ketahuilah Sabtu itu bukan hari terakhir. Ada hari Minggu yang akan datang. Firman Tuhan berkata apa? It is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Pak Bu, it is finished. Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib. Betul ya? Dan saya katakan ini sesuatu yang aneh. Mestinya Yesus berhenti, Yesus selesai, mestinya bukan di atas kayu salib. Menurut ilmu kedokteran, seharusnya Tuhan Yesus sudah tewas di tengah jalan. Ya, seharusnya Tuhan Yesus sudah mati di tengah jalan. Seharusnya. Kenapa? Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. Semalam-malaman seharian Tuhan Yesus gak makan, dia gak minum. Dia dicambuk, dia disiksa, kasih kota duri. Di Israel saya pernah berangkat, di situ tour guide-nya mengatakan, disinilah Tuhan Yesus pernah dipukulin semalam. Dipukulin ke bukit. Coba bayangkan, berapa banyak darah yang keluar. Belum lagi, dia harus pikul salib keluar kota. Sekian kilometer. Menurut ilmu kedokteran, seharusnya Tuhan Yesus sudah mati di tengah jalan. Seharusnya. Seharusnya di tengah jalan, dia mengalami yang namanya shock, kekurangan cairan, sehingga otaknya kekurangan cairan, kekurangan oksigen, dia meninggal. Seharusnya. Tapi di saat Tuhan Yesus seharusnya tewas sebagai manusia, dia tidak selesai di situ. Baru di atas kayu salib, dia menebus semua dosa kita, dia menghapus semua dosa kita, dan dia mengenapi semua yang tertulis di dalam perjanjian lama. Baru dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Tuhan tidak akan berhenti sampai dia selesai. Seharusnya dia sudah selesai, dia mestinya sudah stop. Tapi sebelum dia mengenapi semua yang dituliskan dalam firman Tuhan, dia gak berhenti. Pak Bu, percayalah, sebelum kita melihat apa yang Tuhan janjikan, yang dia tulis dalam firman Tuhan, sebelum itu tergenapi, maka cerita kita belum selesai. Kalau Anda di hari Sabtu, mesti saya cuma simpel hari ini. Ketahuilah hari Minggu itu pasti datang. Amin. Don't stop believing until He finishes with our life. Jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah mundur daripada Tuhan. Sampai kita lihat hari Minggu itu tiba dalam hidup kita. Amin Pak Bu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang saya sampaikan sangat simpel dan sederhana. Ya, apa yang saya sampaikan hari ini, saya tidak mau terlalu panjang. Tapi saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Hari Sabtu itu bukan terakhir. Hari Sabtu dalam hidup Anda, tetaplah tenang. Karena dia Tuhan yang selalu pegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Pak Bu, saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan hari ini simpel dan sederhana. Tapi saya berdoa, kita semuanya diberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa hari ini, bahwa apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan. Hamba-Mu hari ini menyampaikan kebenaran yang sangat sederhana. Kiranya Roh Kudus tetap sampaikan ini dalam hati kami, memberikan kami dalam hati kami pengharapan, memberikan dalam hati kami sebuah semangat yang baru, bahwa kemenangan pasti terjadi, bahwa pemulihan pasti terjadi. Bahwa di saat hari ini kami belum lihat jawaban doa kami, it's okay, karena kami tahu hari Sabtu bukan terakhir. Bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Saya hari ini berdoa, semuanya pejamkan matamu. Saya ingin berdoa untuk siapapun Anda yang hari ini, yang Anda berada di hari Sabtu, Anda barusan mengalami kekalahan, mungkin jawaban doa Anda belum dijawab, dan hari Minggu kayaknya gak datang-datang. Saya mau berdoa bagi Anda supaya Tuhan memberikan Anda kekuatan yang baru, untuk Anda tetap tenang di dalam Tuhan, untuk Anda tetap istirahat di dalam Tuhan. Ketahuilah bahwa tidak semua bisa kita kendalikan. Ketahuilah satu hal, Tuhan yang kendalikan semuanya. Tidak usah kita ketahui segala sesuatu, tapi ketahuilah bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kebenaran-Mu itu cukup bagi kami. Nah, hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam hari Sabtu, berikan kekuatan yang baru, berikan ketenangan dalam hatinya, supaya mereka bisa melihat di saat kami tidak mampu, Tuhan yang mampu. Saat kami turun tangan, saat kami berserah dan angkat tangan kami, Tuhan pasti turun tangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu tidak perpanjang firman Tuhan pada hari ini, tapi hamba-Mu berdoa, apa yang hamba-Mu sampaikan boleh bisa menjadi berkat. Roh Kudus tetap berbicara dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya sudah diberkati hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Dan silakan kembali duduk. Thank you for having me. God bless you. Puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan malam hari ini. Mana tangan-tangan yang berkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Andrew yang sudah sharing untuk di tempat di Grace Community di tempat ini. Thank you Pastor. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan Yesus, dan bahkan kami sudah dengar-dengar firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus, kami memberikan yang baik untuk Engkau Tuhan Yesus, untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami, dan kami tidak akan pernah kekurangan Engkau. Terima kasih Bapa, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Persembahan bisa dijalankan, yuk. Kita menyatakan setiap Allah itu baik. Lah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan untuk mempersingkat waktu, sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari rekan saya, Bung Niki Hege. Kami persilahkan, Bung. Saudara, firman Tuhan luar biasa, amin. Saya diberkati banget. Saya baru pernah dengar Pastor khotbah, ya kan. Tahu nama aja, tapi baru hari ini dengar khotbahnya. Ya, tadi waktu saya mau datang ke sini, anak saya yang besar bilang, Pak, Bapak nyanyi itu yang khotbah orang hebat tuh, Pak. Gembala si ini, Pak. Oh itu, terus pas saya bertanya, oh iya ya. Ya rupanya anak saya lebih kenal Bapak daripada saya gitu. Iya kan, oh, masih muda dan luar biasa. Haleluya. Saudara, sampai tadi itu saya nggak tahu saya mau nyanyi apa gitu kan. Padahal udah 1 bulan yang lalu diminta mau nyanyi gitu. Cuman pas tadi saya sampai di mobil, sampai di parkir bawah, terus ada satu lagu lama yang yang akhirnya terpikir sama saya bahwa saudara dan saya hadir malam hari ini, atau kita nanti bisa ke hari Minggunya, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita bisa lewat hari Sabtu ini semua karena anugerah Tuhan. Kita nyanyi sama-sama pujian ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Oh, thank you, God. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Saudara, saya juga dikasih kesempatan hidup untuk yang kedua kali. Waktu saya tadi dengar kesaksian, saya bilang, wow Tuhan, saya beberapa tahun yang lalu, dan ini anak saya ini yang doain saya sembuh, saudara. Waktu dia masih kecil, dia baru umur sekitar 8 tahun gitu, dia doain saya, dan saya disembuhkan Tuhan. Saya waktu itu kena serangan jantung, saudara. Waktu didiagnosa serangan jantung dan pembuluh darah yang sebelah kiri itu tersumbatnya 100%. Waktu saya pulang dari rumah sakit, saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya melayani Tuhan loh selama ini loh Tuhan. Saya setia loh melayani Tuhan selama ini gitu loh. Terus kalau saya sakit gimana gitu loh. Tapi waktu saya pulang di rumah dan saya berdoa sama anak saya. Ini anak ini masih kecil waktu itu, saudara. Biasanya kalau kita berdoa, dia cuma duduk dan bagian dia doa, nanti waktu pas bagian dia doa dia cuma duduk dan dia berdoa. Tapi waktu itu dia bangun dari tempat duduknya, dia taruh tangan di jantung saya dan doa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Bapak jantungnya disembuhkan Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya pergi ke rumah sakit jantung Harapan Kita, saya dikategorisasi, dokter tidak apa-apain jantung saya karena dokter bilang ada aliran darah yang baru yang timbul, jadi saya tidak dipasang ring sama sekali. Sampai hari ini saudara, saya bisa lari 45 menit non-stop. Udah 10 tahun saya lakukan itu dalam hidup saya. Setiap pagi saya olahraga. Dan saya mau bilang, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Amin. Jadi kalau seperti tadi, kalau saudara ada di hari Sabtu, percayalah hari Minggu itu ada. Kesembuhan itu ada. Amin. Saudara kalau tahu pujian ini nyanyi sama-sama dengan saya. Thank you Jesus. Oh Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name.
only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Oh, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Sekali lagi thank you Bung Niki yang sudah isi di tempat ini. Ya. Thank you Nyong. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa seperti yang tadi Bung Niki nyanyikan, kita hidup dengan anugerah Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa sampai detik ini kita masih ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Siapapun kita di tempat ini, siapapun saudara di tempat ini, kita masih bisa bernafas sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan sekali lagi thank you Bung Niki yang sudah isi di tempat ini. Thank you Bung, God bless you. Dan ada satu lagi mungkin sebentar kita akan ada presentasi dari BMI, yaitu Blessing Ministry Indonesia, salah satu wadah untuk pelayanan misi yang saat ini dilakukan. Dan mungkin Audrey udah siap untuk ini ya Audrey. Bung Yeremia mungkin bisa sedikit kasih untuk ini ya mengenai BMI. Ya, shalom, selamat malam. Kembali kami akan presentasi. Brother Niki ini pakai musik aja, nggak pakai musik bagus. Kapan-kapan dia pakai, karena dia timnya Peace Acapella. Peace Acapella 7 orang ya, sekarang 6 orang ya, 6 ya, 1 almarhum ya. Jadi Peace Acapella ini tanpa musik itu sudah merdu. Kapan satu saat aku boleh datang ke tempat ini? Ya, kami presentasi BMI Blessing Ministry Indonesia. Kami Tuhan berikan kami visi untuk kami boleh pelayanan misi yang kalau saya pikir-pikir aneh. Saya nggak bisa musik, saya juga nggak jago IT atau multimedia. Tapi Tuhan suruh untuk kita lakukan pelatihan di musik sama di multimedia. Bahkan di investasi gereja. Kadang saya pikir-pikir kok bisa ya seperti itu ya gitu. Padahal saya nggak bisa musik sama sekali. Tapi ya itulah yang kita lakukan dari sebelum pandemi, akhirnya kita break di pandemi dan kita mulai lagi setelah pandemi. Kita langsung aja karena kami tahu bahwa yang tadi Pastor Andrew katakan bahwa seperti hari Sabtu, kebetulan ini hari Sabtu, dan kami melakukan ministry atau misi juga seperti hari Sabtu terus.
Kadang kita, karena kita di dalam tim kami ini adalah semuanya full time semua, jadi kami sungguh-sungguh merasakan gimana kami ini bergumul dengan Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat di daerah-daerah. Dan kami akan presentasikan ini yang menjadi visi misi yang Tuhan berikan. Dan Tuhan waktu itu saya nggak pernah lakukan juga, saya nggak mau, tapi Tuhan terus ingatkan saya tentang Yakobus 4 ayat 17. Kalau kita sudah tahu dan kita tidak melakukan, itu dosa katanya gitu di Yakobus 4 ayat 17. Terus kita lakukan, agak cepat aja menyingkat waktu. Ya, kebetulan saya sebagai leader dan Pastor Dedi ada di tim kami sebagai praise worship, dan puji Tuhan kami dipertemukan dengan orang-orang luar biasa. Itu istri saya, ya 3 minggu inilah saya jomblo karena istri saya ada pelayanan di Kalimantan. Baru besok hari Senin kami nyusul dengan tim, dan dukung doa kami karena kami juga bingung karena acaranya sebenarnya bukan seperti itu, tapi tanggapan respon dari DPA GBI Perwil se-Kalimantan Tengah untuk kami adakan pelatihan musik di tanggal 4 dan tanggal 5 dan terus sampai Paskah kami ada di sana. Puji Tuhan, kami tahu kami bukan siapa-siapa, tapi kami cuma punya hati, dan kami butuh rekan mitra sekerja Allah. Karena kami mau sebenarnya kalau pikir-pikir hampir setiap 2 bulan kami melakukan misi. Kalau dipikir kayak orang gak punya kerjaan, tapi ya seperti itulah kami mau obey, kami mau taat, karena apa yang kami lakukan ini kami melakukan dengan hati, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini misi-misi yang kami sudah lakukan dari April sampai dengan kemarin kami ada di Bali dan di Banyuwangi. Ya, boleh klik secara cepat. Ini waktu kami ada di Lumajang, Jombang, Malang, dan Blitar. Ini kami bisa masuk ke dalam pesantren Pondok Tebu Ireng dan Darul Ulum. Kami bertemu dengan kiai, bahkan kami bisa berdialog tentang kebangsaan. Ini waktu kami adakan acara-acara di Jawa Tengah. Ini tim kami banyak kaum ibu-ibu. Ini kami kemarin di Pangkalan Bun. Ya, coba klik lagi. Dan kami waktu di Pangkalan Bun, yang tadi mana Pangkalan Bun? Yang apa? Kembali ke belakang lagi sekali lagi. Kami bisa di KKR bisa datang orang-orang Kedar nih, Bayot. Padahal ini rata-rata Dayak. Tapi puji Tuhan kita bisa melakukan hal itu. Klik lagi dapat. Ini misi yang kami lakukan, yaitu pelatihan di musik gereja, di multimedia, dan di investasi gereja. Kami banyak berbicara tentang ini. Waktu kemarin kami adakan di Pangkalan Bun tentang inner healing dan luka batin. Hampir setiap hari dari pelajar kelas 9 sampai kelas 12, karena gerejanya cuma muat 300 orang, jadi setiap hari kita adakan terus karena ini se-Kabupaten Lamandau. Ini waktu kemarin kami ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Ini waktu di Nusa Kambangan kemarin kami bisa ke dalam, dan rata-rata di Nusa Kambangan ini semua napinya paling rendah 14 tahun. Maksimal hukuman mati, rata-rata ini hukuman mati, tapi mereka bisa bersuka cita, dan saya percaya kemurahan Tuhan ada atas mereka. Sampai sekarang mereka belum dieksekusi. Ini waktu di lapas di Purwokerto, di Nusa Kambangan. Kemarin kami di Lampung, kami di Banyuwangi, dan di Bali kemarin terakhir. Ini peserta-peserta yang ikut dalam pelatihan musik yang kami adakan. Kebetulan coachnya ada di sini, salah satu leader di PT Grace Community. Besok hari Senin kami akan berangkat lagi ke Palangkaraya untuk pelatihan musik sampai dengan tanggal 14 kami ada di sana, dan bulan Juni kami akan ke Lampung dan ke Bengkulu. Agustus kami akan ke Pangkalan Bun, September kami ke Banyuwangi karena kami sistem mentoring, dan ke Jembrana lagi. Baru nanti Desembernya
kami belum tahu. Karena ada 2 kota yang undang kami, tapi kami masih bergumul, yaitu Makassar dan Jayapura. Kami baru berdoa karena tempatnya jauh-jauh semua dan memerlukan amunisi yang luar biasa. Dan saya percaya kami Blessing Ministry Indonesia membutuhkan rekan mitra sekerja Allah, dan puji Tuhan PT Grace, Pastor Dedi ada di tempat ini beserta dengan teman-teman seringkali mendukung kami, dan kami percaya semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ini acara besok hari Selasa. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Wow, ada pengumumannya. Stop. Oke, dan itu sedikit presentasi mengenai misi dari Blessing Ministry Indonesia. Dan kita percaya bahwa ada satu rencana Tuhan untuk BMI untuk kedepannya, tapi kita masih belum tahu seperti apa, tetapi kita ikutin apa yang Tuhan mau, kondisi seperti itu. Dan untuk mendukung pelayanan BMI, yang mana besok kami akan berangkat lagi ke Kalimantan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 14, yang mana itu permintaan dari pihak dari sana. Kita percaya bahwa pembekalan di sana memang dibutuhkan. Ya, mungkin selama ini kita taunya yang ada di kota besar, tetapi para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di daerah juga sangat membutuhkan refresh dari kita. Oleh sebab itu, untuk mendukung pelayanan misi, maka kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk mendukung pelayanan dari BMI seperti ini. Yuk sekali lagi sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi kami hanya menurut dan obey apa yang sudah Engkau perintahkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan semua pelayanan misi dari Blessing Ministry Indonesia ini bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk kota tetapi untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapa. Secara manusia kami tidak kuat, secara manusia kami tidak mampu, dan bahkan secara manusia kami tidak mau. Tetapi yang kami lakukan itu adalah obey bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, apabila Engkau sudah memerintahkan, maka ada satu rencana-Mu yang akan terjadi untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan semua ini, persembahan ini, hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, yes Lord. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, pernah berakhir, kasih
Dan sekali lagi terima kasih atas persembahan yang Bapak berikan. Dan untuk pengumuman Audrey mungkin bisa di Oke, untuk tanggal 15 April kita akan dilayani oleh Pastor Matius Pati Nasarani. Dan untuk jamnya tetap jam 5 sore di tempat ini. Dan diharapkan kedatangan Bapak Ibu untuk bersama-sama sekali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Baik, dan mungkin itu saja pengumuman dari Grace Community, tidak ada yang lain. Dan mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita bernyanyi di bareng kita. Saya panggilkan Ibu Keke untuk berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh mendengarkan firman-Mu tadi, benih yang udah ditabur sama Pastor Andrew, biarlah itu menjadi rema bagi kita, karena dengan tenang kita bisa berdoa dan berharap hanya pada-Mu, apapun itu masalahnya pasti akan terselesaikan. Begitu kami sudah mendengar akan kesaksian dari Ibu Lisa bersama Bung Niki, kami sangat percaya bahwa semua Tuhan selalu campur tangan. Berkati Pastor Andrew bersama keluarganya, Tuhan apa yang menjadi kerinduan bagi Pastor itu bisa Tuhan mendengarkannya. Tuhan kami juga sudah mendengarkan tadi dari BMI ada begitu banyak kerinduan tim daripada BMI untuk melayani misi di daerah-daerah. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kekurangan atau dana apapun itu Tuhan yang memperlengkapinya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, ada banyak suku-suku terdalam baik di Indonesia maupun di luar, dan hamba-hamba Tuhan yang melayaninya di suku-suku terdalam. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka agar mereka bisa menyampaikan berita kabar baik kepada mereka yang belum mendengar, dan mereka boleh dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau sehingga keselamatan boleh menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk PD Grace Ministry Tuhan yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Tuhan pakai ketua daripada PD Grace semakin dahsyat, dia boleh mengembalakan jemaat yang ada sehingga boleh bertumbuh dan boleh membagikan apa yang menjadi kerinduan daripada PD Grace ini. Berkati jemaat-jemaat yang hadir Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mereka layani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, pemusik, WL maupun singer Tuhan. Biar Tuhan mau pakai mereka lebih dahsyat. Baik seluruh tim di PD Ministry ini Tuhan boleh ada kerjasama yang baik. Berikan mereka kesatuan hati. Kami tolak segala roh percecokan apapun itu Tuhan yang bukan datang dari roh padamu. Kami ikat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk tante atau orang tua, mama, Oma Sisil yang berhari ulang tahun. Tuhan sudah memberikan kesempatan menambahkan 1 umur lagi usia. Tuhan berikanlah kesehatan, kekuatan sehingga beliau bisa melayani Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah yang sendiri akan memimpin kita mulai saat ini, Maranatha, dan Tuhan Yesus datang kembali. Dan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Happy birthday, Happy birthday. happy birthday to you. Yuk semua. Ayo Oma Ayo, Cecilia ke depan. Happy birthday To you. happy birthday to you. Happy Birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Pastor Yeremiahu bisa berdoa buat Bapak Surgawi, saat ini hamba berdoa Tuhan untuk Tante Oma Sisil Tuhan, yang Kau telah bertambahkan umur 1 tahun lagi Tuhan. Kami percaya seperti janji firman-Mu Tuhan, sampai masa tua pun Tuhan tetap menggendong Oma Sisil Tuhan. Bahkan umur panjang di tangan kanan-Mu dan kiri-Mu Tuhan, kemuliaan dan hormat. Dan kami percaya Tuhan, sesuai janji kebenaran firman-Mu, Tante Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna dan menjalani masa hidupnya Tuhan dari demi hari di masa tuanya. Kami percaya sukacita ilahi yang daripada Tuhan ada atas Tante, bahkan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan ada atas Tante. Bahkan Tuhan terus, Tuhan yang terus memeliharakan kehidupannya secara sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Thank you Tante ya. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Oma, Mama, dan yang lainnya.